Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Harus ada dong kelihatannya ya, track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan terhadap Jokowi. Iya, udah bilang bahwasanya dicek mungkin ya. Iya. Tapi kalau cerdas itu, kecerdasan itu biasanya harus ke wilayah positif ya. Kalau memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja luar biasa didikan. Saya kasihan, makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate. Cuman ya, be careful aja gitu ya. Jadi kalau dari perbincangan ini kan gini, saya berpikir ya awalnya ini sebelum ketemu Mas Eros, yang saya juga tidak tahu ya, sejarah ini. Gitu. Saya pikir Mas Eros ini orang kagetan aja ketika era reformasi, ya kan? Kebetulan orang terjun ke politik semua, ya ikut-ikutan ya kan, gerbong yang terjun politik. Tapi karena sudah berbekal nama besar, ya kan? Kan orang taunya kan di dunia film kan. Berbekal nama besar, pernah juga sukses di Detik ya, tabloid Detik. Wah, ini mumpung terbuka gitu. Jadi tidak datang sebagai seorang yang punya ideologi, tapi ya datang sebagai orang yang ingin ikut rame-rame. Saya kan bukan apa tuh yang kayak semacam apa tuh selebritis medsos itu bukan. Itu perjalanannya panjang kok. Cuman yang apa sih? Tugas sebagai kader untuk diam itu kan. Ya. Dulu saya kalau ditugaskan nggak pernah minta uang kok. Ada tuh orangnya, Mbak Mega ada kok orangnya. Mas Slamet nggak ikutan. Mas Slamet nggak. Nggak ya, sama sekali dia nggak terjun politik ya. Sejak sekolah dulu begitu. Saya ketua GSNI, saya ketua Kojarsena gitu kan. Saya bintang, ya gitulah murid ini baik gitu ya. Dan kader cukup bagus gitu kan, baik juga gitu. Dan saya memang saya justru sering bergaul sama orang tua gitu ya. Sedangkan saya dalam umur, contohnya kenapa umur saya dalam 31 sudah mimpin komisi politik, karena dari sejak saya itu memang pergaulan saya sama orang tua semua gitu. Om Subarjo, terus Pak, ya itu dari partai kan orang tua semua, Pak Sujatmoko, ya para yang dikenal itu, Bang Ali Sadikin segala begitu. Tuh yang disebut itu generasi sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi Subarjo itu Ahmad Subarjo ya. Ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal juga yang memang tidak perlu. Buat apa sih? Saya kan punya prinsip, ya kan. I have to know about you. I have to know everything about you. But you don't have to know about me at all if necessary. Gitu. Iya. Kalau buat apa? Saya harus tahu siapa Anda semuanya, tapi Anda nggak perlu tahu siapa saya semuanya. Dan buat apa saya juga, ini contohnya nih, di Kemelut sekarang ya. Kenapa Mas harus gini aja loh, memperjelas di sekarang itu satu kebodohan, di satu wilayah nggak jelas semua gitu kan ya. Sedangkan buat saya kan satu, kalau saya suruh milih, saya milih merah putih kok. Dari PDIP, Golkar, apa semua itu, saya pilih merah putih. Makanya lagu saya terakhir itu kan salah satu ekspresi dari kekesalan saya gitu ya. Kepada para politisi dan pemimpin negeri yang nggak berterima kasih ya, pemberian Tuhan yang begitu Mas dahsyat. Eros, ada satu yang kadang-kadang dalam politik kita nggak bisa dikompromikan ya, antara Islam dan nasionalis ya, antara so-called disebut politik kanan dengan politik yang kiri, menengah kiri. Bahkan dari dulu ya begitu-begitu aja. Unfortunately, kadang-kadang yang menyatukan itu pragmatisme aja, atau petualang yang menyatukan, atau uang yang menyatukan. Dan kadang-kadang selalu begitu, ya kan? Misalnya kalau kita bicara tentang Amin Rais dulu, kan tidak pernah bisa kelompok kiri diyakinkan bahwa Amin Rais itu akan menjalankan politik yang jauh lebih nasionalistik misalnya. Dia memake up dirinya sedemikian rupa dengan PAN dan lain sebagainya, tetap aja, ya kan? Amin Rais. Sekarang barangkali generasi yang lebih muda, Anies Baswedan. Dia mau 5 tahun di Jakarta, ada BOTI, bantuan operasional tempat ibadah dan lain sebagainya. Dia didukung oleh kelompok-kelompok non-muslim misalnya. Tetap saja yang diingat adalah pas saat kampanye itu, bukan yang 5 tahunnya. Tapi sebaliknya, golongan Islam kelihatannya selalu alergi dengan PDIP. Kan begitu ya.
Kenapa? Itu satu. Yang kedua, sekarang kita dihadapkan pada situasi sangat mungkin yang menjadi oposisi itu hanya PKS dan PDIP. Atau jangan-jangan PDIP sendiri, tapi paling dekat dengan PKS, ya kan? Kalau PKB, Nasdem sudahlah, ya kan? Diancam sedikit udah mundur. Karena memang ada masalahnya. Pendapat Mas Eros? Ya, pengkaplingan ini, ya. Kalau menurut saya salah jendelanya gitu. Kalau jendelanya simbol, ya begini memang. Kan semuanya serba simbolik, gitu kan? Bukan substansinya yang dipersoalkan. Ya, sudah begitu mengakar luar biasa sehingga simbol dijadikan seolah substansinya gitu kan. Pokoknya kalau yang merah-merah ini sedikit, kalau merah aja nih itu pasti PDIP. Padahal merah itu bisa cabai juga. Kan? Wah, kalau sedikit kira gimana, oh ini pasti Islam. Ya. Kalau yang begini pasti radikal kan. Jadi simbol-simbol, contohnya yang menarik. Kalau memang pendekatannya ideologis, aneh kan seorang Anies Baswedan yang dikatakannya sangat radikal Islam atau Islam yang agak garis keras itu menandatangani masalah kepercayaan dimasukkan di masalah sejak Menteri Indonesia berdiri gitu ya. Kan baru si Anies ya yang sebagai menteri dia menulis menyetujui kepercayaan yang dimasukkan juga ke dalam. Kan aneh. Kalau pendekatannya simbol tetap aja begitu, kalau ideologis aneh nih ya. Jadi yang mana nih sebetulnya? Contohnya partai ini adalah nasionalis. Nasionalis yang mana? Nasionalis Bung Karno ada satu ketentuannya. Bukan sembarangan aja gitu. Jelas di situ inherent di dalamnya anti imperialisme, kolonialisme, penjajahan itu diantaranya pembodohan dan ya pemiskinan itu tercakup dalamnya. Kalau tidak mengandung ini, partai itu gugur sebagai pengemban itu loh. Nah, tapi kalau simbol kan tetap. Yang penting anak-anaknya pada pakai kaos gitu, gambar Bung Karno, ini merah itu aja kan. Jadi memang sudah tereduksi sekian sehingga pengkaplingan ini oleh para akademisi pun, maaf saja, jadi mempersempit yang namanya pemahaman. Jadi jangan juga disalahkan rakyat. Ini para akademisinya justru banyak yang tidur gitu ya, yang males gitu ya. Sehingga pengaplingan yang pragmatis itu menjadi nyata. Sehingga yang namanya pencitraan itu menjadi realita itu ya terjadi, didukung oleh pendekatan-pendekatan di dunia keilmuan juga yang seperti itu. Contohnya di dalam, kalau kami sebagai muridnya Bung Karno tuh ya tidak harus mendikotomikan antara agama dan nasionalisme. Seorang nasionalis Bung Karno pasti dia berketuhanan dan agamis itu. Tapi seorang yang agamis belum tentu nasionalis. Karena masih ada internasional ini ya kan. Ya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau ada orang bilang katakan kita nasionalisme yang religius, berarti gak ngerti ajaran Bung Karno itu. Ngerti kan? Ya, seorang Marhaenis pasti dia berketuhanan, pasti dia berreligi gitu kan. Kan untuk mengekspresikan ketuhanannya kan di institusi keagamaan kan. Jadi aneh kalau sekarang pemisahannya itu sangat disederhanakan oleh para akademisi. Gitu. Istilahnya kan gini, agamis, nasionalis, sosialis atau komunis kan itu. Ya kan? Nah, kok begitu, sedangkan kami tidak mau menganut seperti itu. Ya, tapi karena pemisahan pengkotakan diharuskan oleh para akademisi, terjadilah itu. Padahal tidak ada itu, ya. Makanya apakah NU nasionalis? Ya nasionalis lah. Dalam konteks yang mana? Nah, konteks satu yang seperti yang Bung Karno bilang kan. Nah, Bung Karno sendiri kan kader, dia kan orang Muhammadiyah, meninggalnya pengennya dikubur ya jenazahnya. Kok bisa-bisanya sekarang kalau orang PDIP gitu sekarang kan lihat orang Muhammadiyah tuh kayaknya musuh kita gitu. HMI musuh kita. Ini kan penyempitan akhirnya. Musuh kita itu yang jelas satu, yang tadi itu ya. Ya, satu pengusaha negara tuh ya kaum kapitalis, serakah, kaum imperialis, kaum untuk yang merusak pemiskinan tuh ya. Pemiskinan bukan kemiskinan ya. Pemiskinan. Di sini kan kemiskinan yang dimasalahkan. Kemiskinan kan disayaan. Kalau pemiskinan itu satu tindakan langkah politik ekonomi gitu ya. Nah, kemudian juga masa pembodohan. Ini kan juga satu hal yang harus kita tentang sebagai kaum Marhaenis. Nah, kalau kaum Marhaenis modelnya cuman hidup Marhaen gitu, hidup Bung Karno, itu bukan gitu. Jadi gini, tapi kan itu tercermin kan dari misalnya pernyataan, saya recall Sekjen Hasto misalnya.
Belum apa-apa dibilang kami tidak mau kerjasama sama Demokrat dan PKS kan sebelumnya. Kalau Demokrat saya paham lah ya kan, ada soal-soal yang barangkali sisa sejarah hubungan kan antara Bu Mega sama SBY. Tapi PKS kan mudah sekali dia melabeling bahwa PKS itu tidak mungkin jadi nasionalis karena itu perlu dimusuhin. Sekarang ketika kebutuhannya untuk beraliansi melawan katakanlah pemerintahan yang bakal otoriter kalau tidak ada kontrolnya, kan jadi bingung jadinya. Ya kita kan gini lah, apakah seorang Hasto representing dari ajaran Bung Karno? Enggak lah ya. Ya dia ya sekjen lah, juga dia masih perlu kembang gitu ya. Nah saya yang dampingin Mbak Mega waktu itu, saya bilang sama Mbak, kita tidak bisa berjuang sendiri gitu kan. Kita harus merangkul NU. Saya pertemukanlah Mbak Mega dengan Gus Dur di rumah saya di Tengku Umar ya, ada tempat pertuaan juga. Dah habis sama Gus Dur jalan, saya pincang nih, nggak bisa Mbak, kita harus merangkul Muhammadiyah. Maka saya pertemukanlah, ada Mudrik gitu ya, ada Mudrik tuh, ada Mas Amin, terus satu lagi datanglah ke rumah saya temukan, lahirlah Mega Bintang. Jadi 1997 ya, Mega Bintang. Jadi maksud saya, memang saya mencoba mengajar Bung Karno gitu ya. Yang penting kekuatan nasional itu satu dasarnya. Kalau Islam nasionalis nggak bersatu, itu udah celaka lah Indonesia ini. Kalau dalam pengertian pengelompokan ya, walaupun kita pisahkan dalam pengertian yang saya utarakan tadi, tapi itu kan core ya, core of the yang namanya kekuatan dan energi rakyat Indonesia itu di situ. Saya kasih contoh misalnya, isu yang berkembang kalau balik lagi ke Pilkada DKI awal tadi, PDIP konon katanya hanya mau kalau gabungnya sama PKB. Padahal peluang kans terbesar untuk melawan the establishment yang barangkali yang mau mengcapture semua kekuatan kan hanya dengan PKS misalnya, yang peluang paling besar. Tapi sudah masang harga hanya dengan PKB, padahal PKB vulnerable gitu. Gampang sekali diserangnya sekarang. Ya sebetulnya apa ya, memang ini kan diperlukan satu apalagi tingkatan pemahaman lebih jauh lah ya. Artinya labelisasi, ya. Apakah itu hal yang baik atau menguntungkan, itu kan masih harus dipertanyakan. Ya. Mungkin sekarang juga belum terasa, tapi mungkin nanti setelah ada peristiwa yang mungkin ya menjadi teralinasi dia, gitu kan? Mungkin oh ya kenapa kita melakukan itu? Biasanya kan hal seperti itu terjadi setelah peristiwa terjadi. Oke. Ya. Jadi menurut saya memang sangat saya sayangkan kalau memang pendekatannya itu tadi simbolik gitu ya, tidak substansi gitu. Kalau bicara soal PKS itu Wahabian gitu ya, ya. Kalau saya lihat ketua yang sekarang itu sudah mulai memerah-merahkan diri gitu ya. Kayak contohnya ada keinginan. Bajunya kan sudah berubah. Iya. Sekarang maksud saya kita kan mania bajunya. Yang paling penting kan satu ya. Apalah kemauan kita ini ya, partai kalau tidak ada kekuasaan di tangannya gitu kan. Artinya merebut kekuasaan itu menjadi salah satu pentingnya mark-forming itu ya. Kemudian baru ada setelah mark-formingnya ada baru makan banding. Masa nggak tahu itu gitu sebagainya. Jadi ya bergabung dengan siapapun kemenangan diraih asal satu, tidak menjual ideologi. Nah dalam konteks itu apakah dengan bergabung PKS menjual ideologi, ya artinya ada kesepakatan ideologis yang dilanggar. Kalau kebutuhan politik praktis, ya pragmatis, ya kan selama tidak menjual ideologis kan nggak masalah. Karena apa? Yang dilawan ini siapa dulu? Ya. Kalau ngelawan Buto Cakil diperlukan juga kita berkolaborasi sama Putu Gala ya harus lakukan gitu kan. Nah tapi kalau memang sifatnya prinsipnya sudah berbeda ya, artinya ini masalah keyakinan kan bukan ideologi. Kalau keyakinan orang kan ya keyakinan saya udah harus didiskusikan, karena di balai politik itu bukan keyakinan yang diberlakukan ya, tapi hitungan segala semua yang rasional objektif gitu kan. Mas, mana yang Mas Eros sarankan ya sebagai kader PDIP sosiologis, bukan formal administratif. PDIP berdiri di luar pemerintahan atau gabung ke pemerintahan? Satu hal ya, sebetulnya bergabung dan tidak bergabung itu tergantung dari apa peran dan fungsinya ya.
kalau bergabung nggak ada fungsinya juga buat apa, ya kan? Kalau di luar nggak ada fungsinya juga buat apa? Ya, yang paling parah tuh di tengah-tengah nggak ngerti apa-apa gitu kan? Ya yang paling masuk akal bergabung tuh artinya diberikan kursi kabinet kan selalu begitu kan? Ya. Diberikan kursi kabinet, mungkin juga nanti komisaris BUMN, mungkin juga nanti jabatan-jabatan lainnya. Untuk sekarang ya satu hal, kalau mungkin untuk pendidikan politik ya bergabung itu check and balance juga jadi hilangan ya. Ya, yang mungkin tidak bergabung dengan memperkuat garis check and balance, why not itu kan? Tapi kalau bergabung dengan kesadaran bahwa itu menghilangkan check and balance, ya terus gimana nih? Ya udahlah kita nggak usah pakai demokrasi lagi lah gitu ya. Jadi nggak usah sok ngomong demokrasi. Ayo kita bicarakan nantinya satu harinya ada satu partai aja lah, nggak usah banyak partai. Oke, jadi Mas Eros ya kalau kebutuhannya check and balance ya harusnya nggak bergabung gitu ya? Ya kalau check and balance ya dengan benar nggak apa-apa juga kok gitu ya. Kalau menurut saya, setahu saya sampai hari ini, I might be wrong ya. Tapi mungkin ada yang lebih tahu dari saya tentang PDIP ya silahkan. Kalau menurut saya, Mbak Mega itu nggak punya masalah apa-apa yang mau Bowo ya. Rasanya nggak pernah tuh Gerindra atau Bowo dimasalahkan itu. Ya. Mungkin terhadap Pak Jokowi ya mungkin ya, berbeda. Ya. Jadi beda. Jadi kita harus pisah-pisahkan. Sehingga kalau nanti Mas Bowo ini menyatukan diri jadi satu paket ya yang namanya budaya politiknya, kepemimpinan politiknya dan pelaksanaan politik lapangannya satu paket sama Jokowi mungkin ya akan terjadi benturan yang cukup serius itu. Tapi kalau umpamanya dia bisa memisahkan diri ya artinya tanggung jawab Pak Jokowi sudahlah mulai Oktober sekian itu kan tanggung jawabnya. Oktober kesini saya, jadi jangan dong digandeng aku sama dia. Itu mungkin ya akan ada baiknya. Yang kita dorong supaya Pak Presiden akan datang ini berani mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau menjadi buntut, ya yang namanya buntut kan, gitu, ya kepalanya begini, buntut kan nggak lebih keras itu. Ya sangat disayangkan lah. Artinya ya buat apa capek-capek ya. Jadi Mas Eros masih membuka kemungkinan politik Indonesia yang monolitik tanpa oposisi begitu. Bagaimana? Membuka kemungkinan politik Indonesia tanpa oposisi monolitik kalau seandainya semua bergabung ke pemerintahan. Kan susahnya budaya Indonesia kan begitu. Loh, sekarang gimana? Kalau sekarangnya aja nih orang nggak berani karena dia masih komisaris. Ya. Karena dia masih ini, karena dia masih itu. Ya kalau semuanya bergabung mau ngomong apa? Orang makannya dari situ, hidupnya dari situ, ya kan? Nah kalau enggak, kenapa saya bisa ngoceh seperti ini? Saya bebas seperti ini. Boleh tanya Prabowo, boleh tanya Jokowi, boleh tanya SBY, boleh tanya siapa lagi Megawati pun sekalipun. Tanya, pernah nggak saya yang namanya apa gitu ya? Kecuali contohnya untuk hal tertentu ya toh. Jadi bilang ya kamu maunya apa? Ya itu pun masih saya pikirkan gitu kan. Jadi saya kan kenapa saya bisa bebas begini? Saya merasa orang merdeka karena saya tidak pernah memposisikan diri ya terkurung dalam jeratan itu. Karena saya yakin saya nggak tahu lah, mungkin ini kebodohan saya. Setiap malam tuh saya masih merasa ada tugas yang belum selesai. Ya tapi masalahnya gini, Mas, bisa terjadi lagi bahwa semua partai politik itu akan dalam tanda kutip berkhianat kepada nilai-nilai demokrasi, egalitarianisme, check and balance dan lain sebagainya dengan alasan kita butuh bersatu, ya kan? Kita harus damai, membangun negara. Itu kan gaya-gaya yang otoriter itu sesungguhnya kan, tidak mentolerir perbedaan misalnya. Kalau orang mengkritik, Anda tidak mau ikut membangun dan lain sebagainya. Kalau nggak mau membangun jangan ganggu kan gitu. Pergi aja ke luar negeri. Saya merasa kok politik seperti itu yang akan berkembang, ya kan? Demi persatuan dalam tanda kutip, maka suara-suara oposisi, suara kritis ini akan terbungkam dan akan dibungkam begitu. Dan kita tidak ada pembelanya karena semua partai politik gabung dengan pemerintahan. Ya sejarah kan membuktikan ya, bahwasanya juga tidak hanya partai politik yang menentukan eksistensi atau perjalanan sejarah ke depan. Civil society juga, ya kan. Makanya ini tantangan bagi kita gitu kan. Artinya are we going to surrender gitu kan? Artinya memberikan semua kepercayaan pada partai politik atau kita bisa bangun kekuatan alternatif. Orang bilang susah, yang bilang gampang siapa? Kedua, satu,
kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh, banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya langsung lembek. Langsung bukannya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden ini begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut bahwa sudah tahu orang partai ya begitulah gitu ya. Yang lebih menyedihkan kalau kaum akademisi ya, sekarang profesor baru bangkit sekarang ini berapa lama ya. Para agamawan aja sekarang udah mulai bingung nih ya. Dengan tambang. Satu nerima tambang, satu kagak, sekarang nerima juga gitu kan. Ya, jadi hal ini yang sebetulnya menjadi pemikiran keprihatinan yang lebih dalam daripada kelakuannya para politisi ya di partai-partai. Karena memang sudah semacam apa ya, bangunan yang kita tahu hasilnya minimum 70% bisa ditebak. Iya, maksudnya artinya kan secara individual Mas Eros kan memang tidak punya kekhawatiran, ya kan? Karena tidak punya ketergantungan baik secara ekonomi, politik, sosial kan kepada siapapun. Tapi kan kita bicara tentang generasi ke depan yang barangkali masih bergantung secara ekonomi, negara ini baik atau enggak, ada kerjaan apa enggak, secara politik juga begitu, secara sosial juga bergantung kan. Kalau kita ngomong pribadi kan struggle, kita bisa struggle sendiri. Tapi kan banyak orang-orang yang tidak memiliki kemewahan. Makanya itu. saya senang Anda tanya gini. Ya. Saya senang. Artinya kan Anda dengan pertanyaan ini Anda menyatakan sebetulnya ya, bahwa this country run by whom gitu kan. Iya, iya. Bukan hanya Jokowi. Orang nyari kerjaan kemana sih? Iya. Ke pabrik-pabrik kan? Ke apa sih? Siapa yang punya siapa mereka itu semua? Iya, iya. Sih. Jadi maksud saya, apakah kita tuh hanya memasarkan Prabowo dan Jokowi? Apakah yang tidak lebih jauh dari itu? Siapakah yang sebenarnya running the country? Siapa sih yang megang minyak sawit, siapa sih yang megang minyak tanah, siapa sih yang megang kedelai, siapa sih yang megang ini, siapa yang itu. So, kalau semuanya itu di tangan siapa? Negara. Come on, kita tahu lah Bung Arun ya. Kita tahu. Nah, jadi artinya perlawanan kita tuh tidak bisa kasarannya secara emosional saja. Dipancing, kita digiring, seolah-olah problem utamanya ini. Padahal enggak. Ini cuma bonekanya. Ya, sementara yang ini siapa? Ya, contohnya ada kawan saya juga yang baru ini ya. Baru aja masuk wilayah udah jadi wah luar biasa kayaknya gitu kan. Kalau nggak sebut nama kan nggak etis ya. Tapi begitulah dan mereka mengendalikan semua. Sekarang ini deh, emangnya harga beras semahal ini ya enggak lah. Enggak lah. Nah, apakah kedelai, apakah ini semua kita investigasi. Anda bayangkan kekuatan mereka seperti apa. Per day berapa triliun yang masuk ke mereka dan berapa triliun yang kita ngemis ke mereka. Nah, ini kenapa nggak dibicarakan? Yang dibicarakan cuma bagaimana menggulingkan ini, menggulingkan itu. Emangnya kalau Jokowi digulingkan, gitu, selesai enggak? Iya. Tapi yang lebih penting kan saya bilang makanya gimana? Jokowi cuma simbolnya aja, ya. Tapi kekuatan yang real, gitu. Bagaimana contohnya? Saya orang yang sudah di tahun 75 sudah beli pelajaran oleh Nyo Han Siang, gitu ya. Bahwa tahun sekian akan ada orang namanya ini. Akan jadi rajanya pengusaha-pengusaha di Indonesia, gitu ya. Jadi mereka berencana. Apa? Johan siapa? Nyo Han Siang yang punya BUMN. Babun. Gitu. Nyo Han Siang. Nyo Han Siang. Nyo Han Siang. Oke. Ya, jadi mereka tuh tertata. Waktu mereka tersingkir di BLBI, mereka juga tidak bodoh. Makanya saya bilang biarin aja mereka seolah-olah memiliki, tapi kita yang menguasai dan itu terjadi. Kita seolah-olah memiliki tambang, yang nguasain siapa? Gitu kan? Nah, kita seolah memiliki subur icuruyu-ruyu apa siapa? Nggak ada, mereka kok semuanya gitu. Nah, masa ini nggak terpikirkan. Nah, kalau kita bergerak dibilang rasialis, enggak. Kalau bilang rasialis, sorry ya. Saya ketua pendiri dan dewan pembina yang namanya Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Ya, jadi kalau bilang rasis enggak, tapi ada segelintir dari mereka yang mengatasnamakan rasialisme sebenarnya mereka beroperasi di balik itu. Ya, sehingga seolah-olah kalau kita menyerang kita yang rasialis, padahal mereka sangat rasialis. Mana pernah sih, ya toh? Mereka bersatu kok gitu ya. Nah kita aja yang bodoh nih, dikasih partai ini pada ributlah sendiri, mereka kongkowan terus. Oke, pertanyaannya adalah sekuat apa Prabowo bisa more independent dibandingkan Jokowi terhadap mereka? Di sinilah kita nanti rapornya Prabowo ditentukan. Nah makanya saya bilang
bahwa memang kenapa sih janganlah Ban Serap ini jadiin burden itu kan. Siapa sih Gibran itu kan ya? Iya. Ya kan, tapi kita sekarang mau apa ini gitu. Kalau kita cuma memperolok-olok aja nggak selesai lah ini ya. Tapi bikinlah satu blueprint yang benar gitu kan. Bahwasanya masa sih sekarang kekuatan real bukan di kita, masa nggak sadar-sadar juga gitu. Kita membentukkan apa sih? Menentukan apa? Beras, kopi, apa you name it lah. Apa? Nikel. Emangnya kita? Enggak lah gitu. Nah ini yang harus disadarin dulu. Baru kita bisa bersatu. Kalau kita punya musuh bersama, baru bisa bersatu. Kalau musuhnya Jokowi masih ada yang bela. Tapi kalau satu itu, yakin kita sama-sama dimelaratkan kok. Ya, pemiskinan negara oleh penyelenggara negara terjadi. Yang dilindungi siapa? Rusak negara. Nah, kalau itu jadikan musuh bersama, mungkin akan berbeda cara kita bergerak, melawan dan bermain. Dari beberapa pernyataan, termasuk Mas Heros tadi, Prabowo punya kegeraman soal yang soal monopolis dan lain sebagainya. Nggak membaca itu, ngapain saya ngomong di sini? Iya. Maksudnya, I trust him going to do that. Iya. I trust him. Oke. Sampai ada bukti, I don't trust him anymore. Kan itu. Saya yakin sampai kemudian sebaliknya. Ya. Karena apa? Karena saya balik. Kalau saya balik, saya nggak percaya sampai sebaliknya. Ya, tapi gini. Saya kan tidak baik ya. Belum apa-apa sudah menjudge ya. Enggak sementara ada bakat-bakatnya. Iya. Kecuali nggak ada bakat, saya bilang udah deh jangan deh. Nah, ada bakatnya karena apa? Saya ingat seluruh konversasi yang saya lakukan sama dia. Masa bisa hilang begitu saja? Saya tidak yakin. Contohnya, Mas Eros nggak bisa gitu dong. Banyak orang lupa. Iya, ya. Tapi banyak juga orang yang juga begitu, gitu kan? Karena apa? Dia juga tidak mau memperbaiki nama harum keluarganya, kan perlu. Masa capnya cuma toko PRRI? Ya. Kan itu kan nggak mungkin ya. Masa dicapnya sebagai orang pengkhianat yang menangkap Pangeran Diponegoro, pembawa lari uang segala begitu. Ya kan? Ya ingin dong ada seperti itu. Dan dia tahu kok satu hari pernah ngomong sama saya gitu, gila nih Ros, kita apaan tuh mereka, kayak gitulah mereka. Kata mereka dan kami itu kan ya sudah cukup buat saya. Artinya saya kok tetap yakin bahwa hal itu kok masih ada tersisa. Nah, walaupun kemenangan dibantu oleh mereka juga. Loh, dalam politik kan biasa gitu kan. Oke. Kalau dia bisa, contohnya kalau dia Jokowi aja bisa begitu ya, dia sudah diberi contoh. Percaya nggak sama orang yang sudah begitu? Bisa dipercaya nggak? Apa juga akan dipercaya juga? Dulu dia bisa terhadap A, terhadap B kan mungkin aja bisa terjadi terhadap C, gitu kan. Sekarang korbannya mungkin Mbak Mega. Satu hari mungkin si Bowo kan itu ya. Masalah itu nggak terpikirkan, pastilah. Kan Prabowo itu nggak sebodoh itu. Banyak orang yang terlalu meng-underestimate. Ya kalau soal controlling emosi iya, gitu kan. Tapi mungkin dengan umur dan faktor-faktor yang lain bisa saja berubah kan. Nah, saya sebagai teman yang mendoakan yang baik, gitu kan. Walaupun memang tidak mudah ya. Tapi saya kenal, contohnya gini deh, saya pancing nih. Anaknya Hashim itu kan ya pada umumnya saya dekat sama Om segala gitu ya. Saya pancing ini dia enggak decent gitu ya. Saya dulu orang yang merobek kontraknya si Happy sama Bowo ya. Untuk untuk ada satu impor tertentu gitu ya. Nah, dan itu bisa dilakukan sama orang dalam. Dulu kan saya orang dalam. Jadi nanti nih kalau umpamanya gini loh, Bowo itu sangat strict soal gituan. Saya nggak yakin seorang bilang kan nanti yang akan memerankan ini semua adalah Hashim. No, tetap Bowo, karena Hashim juga sangat menghormati kakaknya ya. Dia nggak berani lah kalau Bowo ngomong ini, dibentak Bowo juga pasti diam gitu. Bahwasanya mungkin untuk yang lebih luas di sana ekonomi mungkin derajat Diwandono ya, mungkin yang akan lebih bermain. Nah tinggal tergantung orang-orang itulah. Kalau menurut saya sih knowing the family gitu ya, mungkin kok saya masih mempunyai tersisa hope ya, bahwa untuk tidak melanjutkan kebobrokan ini masih tersisa gitu ya. Itu yang berapa persen? Ya seperti saya bilang kan, 60% itu ada gitu ya. Tinggal dia turun ke bawah atau naik ke atas. Kalau turun ke bawah ya 49, Anda bahkan turun terus ke bawah 30 gitu. Oke, kalau saya nggak peduli apakah Prabowo nanti akan
berjalan sesuai dengan keyakinan kita, baik Mas Eros atau saya. Tapi yang penting adalah kita yang harus bergerak untuk itu lebih penting menurut saya. Ngapain kita juga determinasi gerakan kita kan tidak bukan oleh angka yang dia akan tampilkan, tapi bagaimana justru sekarang menggalang teman-teman kita yakin tanpa harus kebencian dan marah-marah yang nggak bermutu itu gitu ya. Tapi bagaimana kita duduk bersama ya di satu pemahaman dulu gitu. Ini mau aja kemarin aja kita duduk bersama ya. Lihat aja kayak begitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kan kita kan ingin coba. Misalnya kita balikin, misalnya kalau melihat tren pemerintahan sekarang, sudah berbondong-bondong itu Gerindra itu menguasai BUMN itu, mulai dari Komut, kemudian Main ID, Komut Pertamina, Komut Pusri, kemudian macam-macam ini. Padahal belum dilantik itu. Kita lihat aja, itu juga satu hal yang jadi pertanyaan ya. Karena memang juga apakah itu juga kesadaran bahwa memang dilakukan oleh rejim yang lama, ya, sehingga untuk wipe out gitu ya. Karena yang berkuasa tidak mau dikendalikan oleh, ini sudah menunjukkan di koin yang lain melihatnya bahwasanya menghapus bayang-bayang atau bayangan raja lama itu mungkin salah satunya dengan upaya itu, siapa tahu, atau membangun keserakahan baru itu kan satu hal yang masih jadi pertanyaan. Sehingga menurut saya memang ini satu pertanyaan yang cenderung mengkhawatirkan ya, tapi bukalah sedikit kemungkinan juga yang lain ya. Sehingga kita kenapa kalau saya gerak zakat tidak determined by them gitu kan, determinasi ada di tangan saya. Sehingga gerakan ini harus tetap kita yakinin bahwa apa yang kita yakin bahwa Indonesia dengan ini nggak benar ya harus kita yakinin nggak benar. Saya pun disogok apapun, mau di apapun, kayak kemarin saya telepon sama Ara juga. Saya bilang, it's your personal problem saya cuma ini kok, saya bilang gitu ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan lah ya, nggak kayak Ara dimusuhin sama teman-teman, itu urusan mereka lah ya. Urusan saya bukan itu, urusan saya lebih jauh dari itu ya. Maksud saya, my concern is about my nation itu kan. Mas Eros, mungkin kita udah akhir-akhir, indikator ya kalau kepercayaan Mas Eros itu on the right track terhadap Prabowo apa? Ada 1-2 you name it mungkin berapa ada 1-2 indikator yang kemudian ini jelas nih arahnya. Misalnya di mana? Satu yang kalau bilang komet itu iya. Enggak, maksudnya tindakan yang bisa kita katakan sebagai sebuah indikator. Dari yang kecil-kecil aja, dari yang kecil. Kalau yang besar kan dia di wilayah apa kan saya nggak ikutin tiap hari, jadi nggak mungkin saya bisa ini kan. Karena hal-hal yang juga mungkin jadi catatan minus juga ada, ya kan. Tapi gini deh. Kalau dia, saya ada teman datang mengatakan yang benar, dia betul-betul fight untuk itu. Jadi tidak cuma janji-janji harapan palsu itu enggak, dia lakukan betul. Itu yang saya tahu saya ya. Tapi yang memang juga jadi pertanyaan, kok kamu mau sih dikasih tugas untuk bikin sawah yang enggak benar itu? Gitu ya. Itu kan jadi hal-hal yang justru membuat kita masih jadi tadinya 80 turun 10 jadi 60 gitu ya. Belum sampai 40 saya gitu kan. Ya, belum sampai 40. Karena apa? Karena saya lihat kan surroundingnya. Ya. Keluarganya tuh saya kenal betul ya. Tidak mengajarkan itu. Dan dia enggak juga malu kalau punya saudara seperti itu gitu kan. Saya sangat dekat dengan keluarganya. Bukan karena saya kuat jadi subjektifnya terpengaruh itu enggak. Biasanya ada satu hal yang setelah Pilpres langsung ini adalah godaan untuk the second term of office, ya kan? Dan biasanya itu sudah dimulai di tahun pertama dia menjabat di periode pertama. Dia udah pikirkan itu dan biasanya semua lawan politik dia patahkan kakinya biar nanti jelas tidak ada lawan politik. Saya kira Jokowi melakukan itu, SBY juga melakukan itu to some extent. Nah, untungnya yang satu ini mungkin kondisi fisiknya juga mungkin tidak terlalu bersahabat untuk keinginan itu, ya. Sehingga mungkin dia akan mengambil langkah yang bisa saja tidak seperti Jokowi yang masih dalam kondisi yang berbeda. Oleh karenanya saya pikir kok satu hal ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan ya bahwa memastikan ataupun sok tahu memberanikan diri mewakili seolah-olah kata begitu enggak. Saya bilang cuman satu harapan dari seorang teman ya. Oh saya mengenal sayang gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lu jati diri lu aja, lu jadi lu sendiri deh, gitu kan. Kan sebagai teman gitu harapannya ya. Yang saya tahu lu kan nggak gitu. Masa lu gara-gara jadi begitu? Gitu. Yang begini kita butuhkan di publik, tidak hanya di belakang. biar publik ada guidance ya kan. Loh, Mas Eros ngomong begitu. Mas Eros ini orang yang
tahu betul Prabowo itu seperti apa. Kan kadang-kadang banyak orang kalau dia kenal baik ngomongnya di belakang layar doang. Dan kita tidak tahu progresnya apa kan. Tapi kalau di depan publik kan ada sesuatu yang bisa kita pegang. Saya sudah menyampaikan kepada Prabowo begini. Ini contohnya nih, yang terakhir ya. Ya. Baru di malam itu saya ngomong sama dia, demi Allah Mas Eros, bukan gue yang bunuh orang-orang itu. Bukan karena gue nggak bunuh, gue dipecat gitu. Ya kan? Si itu tuh, cuma saya nggak, ini nggak etis ya, jangan. Si itu, dia itu semua. Mas Tan tahu kan yang saya yang ditelepon sama pasukan dia kan, untuk merilis si Desmond Haryanto, kan saya langsung yang deal sama mereka. Gitu. Gimana Desmond harus kalau diturunkan nggak boleh nengok belakang, Haryanto harus jemput begini, nggak boleh ngomong begini. Saya semua yang deal sama mereka. Tahu kan Mas, gue nggak bisa nembak katanya. Orang yang nggak bersenjata kuat tembak nggak mungkin Mas. Itu melanggar konvensi Geneva. Dia bilang, gue ini militer yang punya aturan gitu. Ya gue nggak bisa. Konsekuensinya gue begini kalau dipecat gara-gara itu. Ini omongan dia. Ya artinya dalam hal ini banyak orang yang tidak mendengar pernyataan itu langsung loh ya. Demi Allah bukan aku Mas. Kan gue ini dipecat gara-gara gue gak bunuh abisin. Diperintahkan selesaikan ya gue selesaikan dengan cara gue. Dia bilang gitu. Ya, tapi si itu tuh pasti. Si itu. Sebab jadi kalau ada yang hilang bukan gue lagi tuh Mas. Gitu. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung. Karena yang buruk itu di bahwa itu PR politiknya. Sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga gitu kan, yang jelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politiknya jago tuh, pinter dia, mengelola, dia tahu zaman medsos berkembangnya gimana. Ya, mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan konsultan komunikasi politiknya. Tapi Mbak Mega sama Prabowo orang yang tidak mau mendengar orang lain. Ya, saya rasa itu salah satu juga hal yang atau orang nggak berani menyampaikan. Ya. Yang ini kan satu, sebetulnya apa ya sebenarnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Sebenarnya bilang bahwasanya licik mungkin ya gitu. Tapi kalau cerdas itu ya kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang wah kok kartu saya cuma 2 semua gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Sementara Mbak Mega dan Prabowo ini aktor yang kurang nggak bisa dapat citra dia gitu ya, karena nggak bisa memainkan peran yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, tapi mungkin juga orang keseganan orang. Saya kan punya pengalaman misalnya ngobrol sama sama Mbak Mega belum pernah, bayangkan. Tidak punya saya kesempatan untuk ngobrol sama Mbak Mega, tapi sama Jokowi, Prabowo, SBY pernah. Kelihatan betul. Ya, kalau Jokowi itu orang yang kita ngomong panjang pun dia dengerin. SBY dia ngomong duluan panjang-panjang, baru kita sedikit. Nanti dia lagi kita panjang. Prabowo kita mikir-mikir ini orang lagi happy nggak? Kalau kita mau ngomong itu nggak bisa anytime, tergantung moodnya dia. Kan susah kalau ada pemimpin yang misalnya saya kita kasih paham ya memang ini satu apa ya, nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang enggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang ya menurut saya sih pengalamannya seharusnya belum mencukupi gitu ya. Dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratikno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. 4 bulan kan. 4 bulan. Iya banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia supaya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, apa kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada Pak orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya lidikin ininya apa,
orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah rekor semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please Ma, be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah, semua pada kumpul di Kebagusan. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Yang tinggal anak saya, terus apa itu si Rini sama Kapolri yang dulu tuh apa orang Banten tuh ya. Mana yang lain semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja luar biasa di ini kan. Saya kasihan. Makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate, saya bilang ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa, itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu. Itu. Mas Eros, ini terakhir ya, cuma trivia pertanyaan ringan. SBY atau Mega? Untuk apa? Milih aja. Preferensi. SBY atau Mega? Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi Mas Eros, in general. Itu bukan satu pilihan yang harus saya nyatakan. Oh. Karena saya dengar Luhut mau dia. Dulu ditanya gini, Jokowi atau Mega? Ya Jokowi lah, kan ini kan bos saya. Tapi begitu Jokowi atau Gus Dur. Gus Dur. Oke Mas Eros nggak mau begitu. Ini Mas Eros, kalau film udah berapa bikin? Sebetulnya saya di belakang layar ya sebagai apa ya, untuk memberikan masukan teknik segala gitu di teater populer sering lah ya. Dan belajar di situ sekaligus menjadi mentor juga pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau film sesungguhnya itu ya baru Cut Nyadin. Oh, yang jadi director itu baru Cut Nyadin, yang director, dan itulah makanya hebat. Bayangkan ini pada waktu itu memang saya ragu-ragu tadi mengatakan saya takut salah. Jadi baru pertama bikin film langsung kolosal, pemainnya juga luar biasa. Dulu waktu itu saya pernah membaca artikel sampai kemudian Christine Hakim disandingkan dengan Meryl Streep gitu ya. Wah ini apa? Nah, gini Bang. Anda percaya apa enggak ya? Makanya saya tuh nggak pernah bilang bahwa Cut Nyadin partai berlalu menghadiri dibilang legend begini, saya diam-diam aja. Gini, ini sejujurnya ya. Orang boleh nggak percaya, boleh nggak. Memang saya bukan kiai gitu. Bukan orang yang sangat beragama bagus gitu ya. Enggak. Cuma saya tuh heran itu. Saya kalau ada gitu saya cuma minta satu yang di atas. Makanya bos saya kan yang di atas. Iya. Dan itu kekuatan tuh datang. Dan saya gunakan use me gitu. God use me gitu. Saya selalu itu. Makanya waktu kenapa saya masalah badai pasti berlalu dicolong begini begitu, saya diem aja gitu. Karena sebenarnya saya tuh tidak mau begitu juga famous yang diberikan oleh Cut Nyadin, sangat biasa-biasa aja. Di rumah saya tuh nggak ada tuh citra satu pun saya simpen gitu kan. Kenapa? Kayak menurut saya nggak mungkin sih. Saya umur saya waktu 26 ya. Dengan kata-kata yang segitu, gak mungkin kalau gak dikasih dari di atas itu loh ya. Jadi seorang percaya apa enggak gitu. Kecuali Anda salah ya memilih Tuhan. Kalau saya minta apa aja, insya Allah dikasih gitu, insya Allah ya. Artinya waktu itu semua orang bilang di Aceh pun ya, setiap yang minta pasti mati. Gak pernah bisa bikin film itu. Ya saya minta sama Tuhan, ternyata diberikan. Saya gak pernah yang namanya jadi pamret itu, nggak pernah. Tapi the power, ya I ask him, ya use me gitu kan. Dan terjadi. Jadi kalau saya sekarang suruh ulangin lagi, nggak ngerti caranya gimana. Ini kan ternyata jadi kayak tiban gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya sering malu sendiri. Dia datang ke sana dikira orang jago musik, saya malu gitu kan. Nah kalau saya merendahkan diri, bilang katanya, wah tuh merendahkan diri biar meninggikan mutu loh. Kayak gitu, kenyataannya begitu. Makanya saya nggak berani sombong. Kalau saya sombong saya takut nanti yang di atas. Oh gitu ya, oke. Udah sekian aja buat kamu kan itu. Nah makanya saya yakin melawan kekuatan besar pun waktu saya ngelawan Pak Harto banyak orang salah sangka. Ya. Kenapa berani? Pas harus berani? Enggak. Karena saya terlalu takut sama yang di atas.
Ya karena budu. Rumah masa depan tuh berarti bukan Mas Eros ya, saudaranya? Bukan, tapi produsennya. Bukan. Produsernya. Bukan rumah masa depan, bukan. Langitku rumahku, sorry. Ya, itu produsernya dan saya juga sebagai orang yang inilah mimpin di belakang juga. Oh, gitu tapi ya. Formal sutradaranya bukan Mas Eros. Bukan, Mas Slamet. Oh, Mas Slamet. Saya yang ikut untuk memfasilitasi to rewriting gitu ya. Jadi maksud saya gini, hubungan saya sama Mas Slamet kan begitu dekat ya. Mudah-mudahan disatukan oleh juga para pemimpin kita ya. Jangan ribut lah. PGP sekarang antar saudara kok ribut aja gitu ya. Di keluarga Bung Karno juga ribut aja. Ya sudahlah. Nah, ternyata dengan hubungan yang indah itu kita bisa melakukan hal yang positif gitu ya. Kayak membuahkan hasil. Kayak Mas Slamet juga bantu saya di Sunyadin gitu kan ya. Membantu saya di waktu bikin badai walaupun tidak secara langsung tapi kan contohnya gimana kita ngobrol kita sehingga saya kok merasa ya bahwasanya pokoknya saya dikasih apapun tugas apapun saya yain aja gitu karena saya tahu saya punya sahabat yang luar biasa nih, teman yang luar biasa. Karena orang nggak percaya sih ya, makanya saya nggak berani berketurunan tuh paling saya nggak berani gitu ya. Kalau agama mungkin masih bisa kita perdebatkan, tapi berketuhanan buat saya mutlak gitu ya. Karena itulah satu-satunya yang sampai hari ini membuat saya mengambil sikap yang menurut saya benar. Dan kalau saya berani, dibilang orang berani Pak Harto, siapa yang berani Pak Harto? Enggak, karena saya terlalu cinta Indonesia dan karena takut sama yang di atas, makanya saya berani gitu. Kalau lagu berapa Mas yang diciptakan? Banyak. Ada 100-an kali. Wah, kalau ini banyak, ratusan. Banyak. Cuman kan saya. Tapi Mas Eros, tapi kayaknya ada lagu Chrisye yang Merpati Putih. Ya. Merpati Putih Mas Eros kan? Iya. Jadi gini lah, seluruh lagu yang saya sama Yogi itu pasti saya liriknya. Oke. Ya, pasti saya juga dominan 70% lagunya. Sama Yogi S Prayo Yogi S Suryo Prayogo. Ya. Oke. Itu kalau bertiga itu pasti gitu. Jadi sama siapapun saya pasti yang dominan. Liriknya tuh saya pasti. Dan lagunya pasti minimum 70% pasti saya gitu. Kecuali ada satu Merpi Alam. Itu mungkin ya 60% Chrisye lah ya. Saya 40%-nya karena belum jadi gitu kan. Dia baru pertama kali belajar bikin lagu gitu ya. Jadi ya ginilah yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ya. Janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi pencipta, begitu juga para politisi gitu ya. Coba kalau saya merasa bahagia karena sampai hari ini kok saya masih tolong terus sama dia. Saya gak punya apa-apa gitu. I only have him tuh. Nah, kira gitu deh. Oke, Mas Eros, nggak tahu saya mau ngomong apa. Wrap up dari closing statement gitu Mas. Closing statement Mas. Ya saya sih buat saya ini satu situasi di mana yang hilang itu harapan. Ya, harapan itulah yang sebetulnya sedang hilang di komunitas bangsa kita. Ya, maka pimpin ke depan, cobalah bangunkan dan tumbuhkan harapan itu dengan kerja nyata gitu ya. Dan menurut saya ya jangan juga ya, contohnya Pak Jokowi minta maaf ya. Kalau saya pribadi saya maafin kok. Saya maafin. Tapi dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil, kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emang siapa saya? Harus ada pertanggungjawabannya. Saya minta juga tolong pikirkan kembali gitu ya. Masalah contohnya apakah layak ya, seperti PIK 2 yang sudah begitu udah punya siapa itu ya. Dan juga BSD gitu diberikan saat PSN. Ya PSN yang menurut saya perlu dipikirkan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Menganulir itu bukan tindakan yang sifatnya mengkhianati, tapi justru menyelamatkan, bisa juga apalagi masalah IKN gitu ya. Jadi masih banyak lah. Tolong mudah-mudahan memeriksa kembali ya pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 ayat 3 ya, kepada siapa itu diberikan. Tolong itu nanti kalau Mas Prabowo jadi presiden ya, menjadi perhatian khusus sehingga bangsa ini mengalami satu shifting
ya kekuatan di wilayah ekonomi yang pasti terjadi kalau itu dipersoalkan. Seharusnya itu yang paling penting saya titipkan, dan mudah-mudahan kita tetap sudahlah, tidak usah lagi kita cengeng gitu. Apapun yang dilakukan oleh mereka, satu, kita harus tetap bahwa komitmen kita untuk tetap berpegang pada pendirian kita di saat reformasi. KKN itu mutlak, tidak perlu kita bela lagi gitu ya. Dan demokrasi harus kita jaga sebagaimana harapan kita bersama di 98 bahkan di tahun 45. Itu aja titipan saya. Iya, saudara sekalian, cari a common language itu sebenarnya dua itu aja, demokrasi dan anti korupsi. Yang lainnya bisa kita diskusikan. Tapi kalau ini sudah cocok, maka mudah-mudahan apapun kita dimanapun, itu kita tetap tidak lost arahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.